Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Eka Natasha Ramadhani. Saya dari program studi komunikasi PJJ Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking and Presentation. Sesuai dengan instruksi dari soal ujian, saya akan memaparkan beberapa hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam public speaking agar pesan dapat tersampaikan dengan efektif dan profesional. Poin pertama yang akan dibahas adalah aspek komunikasi verbal. Ini adalah fondasi dari apa yang kita ucapkan. Karena dalam public speaking, komunikasi verbal itu bukan soal memilih kata-kata yang pintar, tetapi memilih kata-kata yang tepat. Nah, di sini ada dua hal utama. Yang pertama adalah pemilihan kata. Kita sebagai public speaker harus memilih kata-kata yang tepat untuk audiens, menghindari jargon yang terlalu rumit jika tidak diperlukan, dan menggunakan bahasa yang baku namun tidak kaku. Terus yang kedua adalah struktur pesan. Pesan harus terstruktur, terorganisir dengan jelas, seperti pembukaan yang menarik, isi pesan yang padat, lalu penutupan yang berkesan. Karena tanpa struktur verbal yang baik, audiens akan kesulitan menangkap inti dari pembicaraan yang sedang dilakukan. Oke, selanjutnya poin yang kedua adalah aspek komunikasi nonverbal. Nah, aspek ini seringkali diartikan dengan bagaimana kita menyampaikan pesan itu lebih berdampak daripada apa yang kita sampaikan. Aspek ini meliputi gestur tubuh, bahasa tubuh, kontak mata, dan juga ekspresi wajah. Gestur tubuh seperti gerakan tangan. Gerakan tangan ini harus alami dan tidak berulang kali yang membingungkan audiens. Lalu kontak mata. Nah, kontak mata ini salah satu jurus yang ampuh ya, karena kita bisa membangun koneksi dengan audiens dengan tatapan mata. Jadi tidak menggunakan mata ini maksudnya tidak terpaku pada teks dan mengabaikan audiens, tapi gunakanlah tatapan mata untuk menjalin komunikasi dengan audiens. Yang terakhir ada aspek ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini juga harus selaras dengan emosi pesan yang kita sampaikan. Misal menyampaikan pesan yang bahagia, ekspresi kita juga harus bahagia. Lalu jika menyampaikan pesan duka, ya kita harus menggunakan mimik wajah berduka, bukan malah sebaliknya. Selanjutnya masuk ke poin yang ketiga, ada aspek artikulasi dan intonasi. Nah, aspek ini adalah musik di dalam public speaking. Ada dua, yaitu artikulasi dan intonasi. Artikulasi ini berkaitan dengan pengucapan, kejelasan pengucapan. Seperti huruf A, I, U, E, O harus terdengar bulat dan jelas, tidak bergumam agar pesan tidak terdengar ambigu. Yang kedua, intonasi. Intonasi ini adalah variasi nada berbicara. Pembicara yang baik tidak monoton dan flat, tetapi kita perlu memainkan pitch atau nada tinggi rendahnya nada, volume, dan juga pacing. Pacing ini kecepatan kita berbicara untuk memberikan penekanan pada kata-kata yang penting dan juga menjaga audiens agar tidak bosan. Nah, selanjutnya masuk ke poin yang keempat, yaitu aspek mengenali audiens. Ini salah satu aspek vital, yaitu audience analysis. Jadi, sebelum kita masuk ke panggung atau sebelum kita menjadi pembicara, kita wajib tahu siapa audiens kita, bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana latar belakang mereka, lalu berapa rentan umur para audiens. Jadi, seperti ini, jika kita berbicara dengan mahasiswa atau generasi muda, gaya bahasa atau gaya bicara kita tentu saja berbeda dengan saat kita berbicara dengan jajaran direksi sebuah perusahaan. Nah, dengan mengenal audiens ini, kita dapat menyiapkan konten atau menyiapkan gaya penyampaian pesan agar pesan kita tetap relevan dan masuk ke hati audiens. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu aspek lainnya yang terkait. Nah, aspek-aspek pendukung lainnya yang tidak kalah penting yaitu manajemen kecemasan dan juga persiapan teknis. Bagi public speaker, gugup itu hal wajar. Yang penting kuncinya adalah kita mempersiapkan diri dengan matang, melatih pernafasan agar kita dapat mengontrol rasa gugup saat berbicara. Selain itu, penguasaan alat bantu visual juga penting. Slide presentasi juga penting.
Slide presentasi ini fungsinya untuk membantu pembicara, bukan menjadi contekan yang membuat pembicara membaca terus-menerus dan membelakangi audiens. Baik, sebagai kesimpulan, public speaking yang sukses adalah perpaduan harmonis antara konten yang kuat, penyampaian yang meyakinkan, serta pemahaman yang mendalam terhadap audiens. Baiklah, demikian penyampaian atau pemaparan jawaban UAS yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan sesuai dengan kriteria penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.